Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid kita sudah sampai kepada muqaddimah yang pertama, ya, sudah masuk kepada muqaddimah yang pertama, yaitu at-turuq tutalaqqu minhal ahkam, cara-cara bagaimana kita bisa menerima hukum-hukum syariat tersebut. Di sini sudah dijelaskan, ya, turuqnya ada 3. Turuqnya, cara-caranya ada 3. Ya, yang pertama adalah imma lafzun, lafaz dengan cara lafaz. Yang kedua wa imma fi'lun, perbuatan, wa imma iqrar, persetujuan. Jadi ada 3 cara kita bisa menerima hukum-hukum syariat, ya, dari Rasulullah SAW sebagai penyampai wahyu. Bisa itu dengan lafaz, ucapan langsung beliau, lafaz. Fi'lun dengan perbuatan beliau. Iqrar, bukan beliau yang melakukannya, bukan beliau yang berkatanya, tapi beliau menyetujui suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, ya, atau suatu peristiwa yang terjadi. Lalu Rasul ada di situ hadir, ya, itu iqrar, persetujuan Rasulullah SAW. Gitu ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke pembahasan satu persatu bagaimana lafaz, fi'il dan iqrar, ya, beliau ingin membahas dulu adapun yang tidak disebutkan oleh syariat, artinya tidak termasuk kepada lafaz, tidak termasuk kepada perbuatan, dan juga tidak termasuk kepada persetujuan, itu bagaimana cara menanganinya? Yaitu dengan qiyas. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya wa asnaful alfadhi, ya, dan macam-macam lafaz. Ini masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Lafaz. Ya, masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu cara dengan cara lafaz, cara diterimanya hukum dengan lafaz. Lalu di sini dibahas pembagian atau macam-macam lafaz. Wa asnaful alfadhi allati tutalaqqa minhal ahkam, yang diterima, ya, dengan darinya hukum-hukum. Minas sam'i. Nah, sam'i di sini apa? Dari yang didengar, maksudnya. Sami di sini maksudnya adalah syariat dan adalah wahyu. Sami di sini adalah Al-Qur'an atau hadis yang didengar, wahyu. Minas sam'i, dari yang didengar. Maksudnya ayat ataupun hadis yang didengar. Arba'atun, ada 4. Salah satun muttafaqun 'alaiha, ya, 3 disepakati, ya, ada 3 yang disepakati. Warabiun, dan yang keempatnya muhtalafun fihi, diperselisihkan. Ya, jadi pembagian lafaz ada berapa? Ada 4. Yang 3 disepakati, sepakat, artinya para ulama sepakat terhadap 3 macam lafaz itu. Dan sedangkan yang keempatnya itu adalah diperselisihkan. Ya. Amma salasatul muttafaqu 'alaiha. Adapun ketiga macam lafaz, ya, yang disepakati itu falafzun am yuhmalu ala umumihi. Lafaz am umum, ya, lafaz umum, ya, yang dibawa kepada keumumannya, ya, artinya yang dipahami secara keumumannya. Au khasun yuhmalu ala khususihi, ya, atau khusus
yang dibawa kepada kekhususannya, atau dipahami secara khusus, dipahami secara khusus, atau diartikan secara khusus. Au lafdzul am, lafaz umum yuradu bihil khusus. Ya, yang dimaksudnya adalah khusus. Jadi ada lafaz umum tapi maksudnya khusus. Ya. Au lafdzun khas yuradu bihil umum, ini sebaliknya. Ya, lafaz umum tapi yang dimaksud lafaz khusus tapi yang dimaksudnya adalah umum. Nanti di bawahnya ada contoh-contohnya seperti apa, ada contoh-contohnya. Jadi di sini ada 4. Ya, 1 lafaz umum, ya, yang dimaksud adalah umum. Yang kedua lafaz khusus, yang dimaksud khusus. Yang ketiga lafaz umum yang dimaksud khusus. Keempat lafaz khusus yang dimaksud umum. Wa fi hada, dan dalam hal ini yadkhulu tanbihu, ya, masuk juga perhatian, masuk juga perhatian bil a'la 'alal adna, ya, dengan tingkatan yang lebih tinggi terhadap tingkatan yang lebih rendah. Wa bil adna 'alal a'la, sebaliknya, dan tingkatan yang lebih rendah terhadap tingkatan yang lebih tinggi. Misalnya tingkatan lebih rendah itu, misalnya nanti ada contohnya di bawah, mengatakan ya gitu, mengatakan perkataan yang menolak kepada orang tua, ya, fala taqul huma uffin. Itu kan tingkatan terendah. Tingkatan tingginya apa? Ya. Membentak misalnya, atau bahkan memukul. Itu tingkatan lebih tingginya. Lebih rendahnya hanya mengucapkan perkataan itu. Itu yang dimaksud lebih rendah dan lebih tinggi. Wabil musawi alal musawi, dan dengan yang setara terhadap yang setara. Ya, dengan yang setara terhadap yang setara. Misalnya yang setara dengan setara itu misalnya manusia ada 2 jenis, ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Itu setara, manusia sama-sama setara manusia. Ketika disebutkan laki-laki, maka yang setara dengan laki-laki itu apa? Perempuan. Karena sama-sama manusia. Ya. Kemudian famisalul awal, nah ini contohnya. Famisalul awal, contoh yang pertama. Yang pertama itu apa tadi? Lafaz umum, yang dimaksud adalah umum, ya. Lafzun am yuhmalu ala umumi. Contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, hurrimat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hurrimat 'alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Diharamkan terhadap kalian bangkai, darah, dan daging babi. Jadi yang disorotnya kata hinzirnya. Apa hinzir artinya? Babi. Fa innal muslimin, sungguhnya orang-orang muslim, maksudnya para ulama, ya, orang-orang muslim secara keseluruhan, ittafaqu, mereka telah bersepakat ala anna lafzal khinzir, bahwa lafaz khinzir mutanawilun, mencakup, ya, mutanawilun mencakup, li jami'i, untuk seluruh asnafil khanazir, macam-macam babi. Ya, ada yang tahu macam-macam babi apa ya?
Babi merah. Ya, pokoknya semua macam ketika si binatang itu masih dikatakan sebagai babi, itu kena semua haram. Itu lafaz umum kan? Ya, ketika disebutkan babi, lafaznya umum, semua babi. Nah, berlaku untuk semua babi, tidak ada penghususan. Berlaku untuk semua babi. Itu yang dimaksud dengan lafaz umum, yang dimaksud adalah umum. Jadi ketika dikatakan babi ya semua babi terkena dalam ayat itu, diharamkan oleh Allah. Ya. Malam yakun, selama tidak mimma dari apa-apa yuqalu alaihi, yang dikatakan terhadapnya al ismu, nama, bil istirok, ya, dengan istirok. Istirok itu apa? Satu lafaz banyak arti. Ya, satu lafaz banyak arti. Ya, dengan istiroknya, artinya selama kata babi itu tidak digunakan, ya, gitu, ke dalam kata yang istiroknya. Artinya ketika orang menyebutkan babi di sini, dia bukan babi sebenarnya. Ya, artinya babi dengan makna lain. Contoh khinzirul ma, babi air. Mislu khinziril ma, babi air. Kalau bulu babi, babi berarti tidak boleh. Kalau bulu babi apa? Bulu babi. Semacam babi itu. Semacam binatang laut. Ada bulu babi. Tapi bukan babi kan? Ya itu maksud yang dimaksud khinzirul ma, mungkin itu. Khinzirul ma itu. Tapi dia tidak termasuk ke dalam babi. Ya, gitu. Selama tidak disebutkan istirok, mana istiroknya. Tidak termasuk. Jadi dia umum ke dalam macam babi. Babi apa saja? Kecuali kalau makna lain seperti tadi, ya. Babi ternak. Itu yang pertama, contoh yang pertama. Ya, lafaz umum yang dimaksud adalah umum. Kemudian yang kedua, misalul am yuradu bil khos. Ini yang ketiga ya tadi yang disebutkan. Ya kan? Tapi sepertinya ini Ibnu Rusyd, beliau menyebutkan yang di atas itu 3. Kan ada 4. Jadi yang 1 dan 2 itu menjadi 1. Jadi yang pertama itu lafaz umum yang dimaksud umum, dan lafaz khusus yang dimaksud khusus. Ya, itu dihitung 1. Maka di sini adalah 3 yang disepakati. Nah, 3 yang disepakati itu apa? Ini. Jadi yang 2 tadi itu dianggap 1. Jadi yang disebut 3 macam lafaz yang disepakati itu 1, lafaz umum yang dimaksud umum, dan lafaz khusus yang dimaksud khusus. Itu jadi 1. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua, lafaz umum yang dimaksud khusus, dan yang ketiga lafaz khusus yang dimaksud umum. Jadi 3. Itu 3 lafaz, macam lafaz yang disepakati oleh para ulama. Adapun nanti yang keempatnya jauh nanti, wa amma tariqur rabi', itu nanti yang keempatnya itu ya disebutnya dalilul khitab, atau juga disebutnya mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah itu mafhum kebalikannya. Gitu ya, mafhum kebalikannya itu mafhum mukhalafah. Ya. Mafhum mukhalafah itu misalnya gini. Misalnya duduk, itu kan mafhum yang mantuk, yang terucapnya kan duduk. Berarti kalau disuruh duduk berarti nggak boleh apa? Mafhumnya itu mafhumnya. Mafhumnya nggak boleh berdiri, mafhumnya nggak boleh tidur, harus duduk. Itu namanya mafhum. Mafhum mukhalafah. Jadi kebalikannya. Nah, itu nanti macam yang keempat itu diperselisihkan. Ya. Nah, kemudian masuk kepada contoh yang
berikutnya. Ya. Misalul am yuradu bihil khos. Ya, contoh umum tapi yang dimaksudnya khusus. Qauluhu ta'ala. Ya, firman Allah Ta'ala, khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka sodakotan, sodakoh, tutahhiruhum, mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, ya, dan membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Nah, itu dilihat kata apa? Kata sodakoh, lihat kata sodakoh. Sodakoh itu umum, ya kan? Sodakoh itu umum. Bisa mencakup infak, bisa mencakup zakat, bisa juga mencakup sodakoh yang sunat, yang tidak wajib. Jadi umum. Ketika disebutkan kata sodakoh, itu bisa artinya zakat, infak, sodakoh yang sunat. Kalau zakat ya udah jelas wajib. Yang wajib apa? Zakat. Zakat wajib. Itu kan umum disebutkan sodakoh. Di sini kan disebutkannya kata sodakoh. Ambil dari mereka sodakoh yang akan mensucikan mereka. Ya, ini berarti wajib. Nah, ini kan sodakoh umum. Apakah semua sodakoh wajib? Tidak. Ini kan umum. Nah, tapi fa innal muslimin, sesungguhnya orang-orang muslim ittafaqu, mereka bersepakat ala anna laisatiz zakat. Apa itu zakat? Zakat. Zakat. Hah? Jadi apa? Tak. Zakatu. Ya? Zakatu jadi apa? Hah? Ana laisatiz zakatu. Jadi apa? Zakata. Jadi apa? Oh, isim. Kan ada laisa, terhalang oleh laisa. Berarti laisa. Kalau laisa itu akhwat apa? Kana. Berarti dia. Hah? Kalau kana itu fungsinya tarfaul isma wa tansibul khobar. Nah, maka zakatu zakata di sini. Zakatu jadi apa? Isim laisa. Isim laisa, khobarnya wajibatan. Nah, sedangkan isim anna di mana? Jumlah yang ini, jumlah ismiyah. Jadi jumlah laisati zakatu wajibatan, ya, itu isim anna, khobarnya fi jami'i anwa'il mal. Mereka bersepakat bahwa ya zakat itu tidak, jadi terjemahkannya, zakat itu tidak wajib fi jami'i anwa'il mali, ya, dalam semua macam harta. Zakat itu tidak wajib dalam semua macam harta. Oh, ini bukan kata sodakoh yang berarti kalau begitu yang dilihat apa? Amwalnya ya. Kata amwalnya. Amwal itu kan harta umum. Tapi tidak semua harta harus dizakat. Nah, ini yang disebut dengan am yuradu bihil khusus, yuradu bihil khos. Ya, lafaz umum tapi yang dimaksud khusus. Disebutkan kata harta. Ambil dari mereka harta. Apakah semua hartanya diambil untuk dizakatkan? Tidak. Sebagiannya saja. Ya, itu pun yang mencapai nisabnya. Gitu. Ada pembagian zakat, ada zakat malnya, ya. Gitu. Ada zakat. Istilah khusus itu. Mal bukan berarti harta terus yang lainnya bukan harta, ini istilah khusus. Ya, mal itu dalam arti emas, perak, uang. Ya, itu kan ya mal.
Ada lagi khusus zakat perhiasan. Ada zakat peternakan, zakat pertanian, ya, perdagangan. Ya, ada pembagiannya masing-masing. Ada zakat barang temuan, ada ada zakat tambang, pertambangan, rikaz. Ya. Itu masing-masing ada zakatnya. Ya, tidak semua harta. Kemudian wa misalul khasi yuradu bihil amu. Contoh khusus tapi yang dimaksud umum. Nah, ada ya kata disebutkan lafaznya khusus tapi maksudnya umum. Qaulullah ta'ala, misalnya firman Allah Ta'ala, fala taqul lahum ufin. Jangan kamu katakan kepada kedua orang tuamu kepada keduanya ufin. Apa ufin? Ya, artinya mengeluh, tidak mau menerima perintah orang tua. Gitu ya, ufin. Wa huwa min babin. Nah, ini jadi disebutkan ufin itu kan larangan, jangan mengatakan dalam arti tidak menerima ya dari orang tua, misalnya perintah dari orang tua. Apakah secara khusus lalu yang umumnya tidak termasuk? Ya, jadi yang dilarang apakah berkata ahnya saja, sedangkan membentak boleh, gitu ya. Sedangkan memarahi, sedangkan memukul dan lain sebagainya, ya kan tidak ahnya saja yang dilarang. Ya, dia disebutkan secara khusus, tapi maksudnya umum. Wahua, dan dia juga min babi tanbih, ya, merupakan bab tanbih, ya, perhatikan. Ya, bil adna alal a'la, terhadap tingkatan yang terendah kepada tingkatan yang tertinggi. Fa innahu yufhamu, ya, sesungguhnya dipahami min hada tahrimid min hada dari ini maksudnya dari ayat tadi, dilarangnya mengatakan sebagai bentuk penolakan kepada orang tua, tahrimu. Ya, tahrimu jadi apa kedudukannya? Naibul fa'il dari yufhamu. Jadi dari ayat ini, ya, larangan mengatakan sebagai bentuk penolakan kepada orang tua, ya, difahami sebagai bentuk tahrimu, pengharaman darbi, memukul. Jadi ini dalam bentuk mafhum muwafaqah, ya, kalau dalam istilahnya. Mafhum muwafaqah. Jadi komodoi kalau dalam bahasa Indonesia. Apalagi, ya, di menyebutkan saja tidak boleh, apalagi itu dalam bab apalagi mafhum muwafaqah. Kalau tadi tak mafhum mukhalafah, sekarang muwafaqah. Muwafaqah itu tingkatan yang lebih tinggi dari yang dilarang. Yang dilarangnya mengucapkan yang lebih tinggi dari itu apa? Dorbi, memukul, wasyatmi, dan menghina, mencela. Wa ma fauqa dzalik, dan yang lebih tinggi lagi dari itu. Apalagi yang lebih tinggi dari memukul, mengusir, menyiksa. Yang lebih apa lagi itu? Jadi memukul boleh, tapi memukul tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ini kan dipahami secara akal, ini yang disebut mafhum muwafaqah. Kan tidak tersurat. Ini yang disebut tidak mantuk, bukan mantuk. Karena yang dimantukan, yang diucapkan dalam ayatnya itu fala taqul lahum ufin, kan? Gitu. Sedangkan memukul, membunuh dan lain sebagainya tidak terucapkan. Apakah kemudian hanya berpaku kepada yang diucapkan aja? Ya, gitu. Kalau berarti mengucapkan gitu kan tidak boleh, berarti memukul boleh. itu tidak masuk akal. Karena ini yang dimaksudnya kan bisa dipahami. Gitu ya, bisa dipahami secara akal. Ya, apa lagi dalam bentuk apa lagi, gitu kan. Itu yang disebut mafhum muwafaqah. Jadi itu contoh dari disebutkan khusus tapi maksudnya umum. Ya. Wa hadhihi, dan hadhi kembali ke mana?
Eh? Bukan. Secara keseluruhan wahadi dan ini maksudnya lafaz-lafaz ini, lafaz-lafaz yang 3 macam tadi. Ya, bukan lafaz-lafaz yang 3 macam tadi itu. Ya, am yuradu bihil am wa am apa yuhmalu ala wa khas yuhmalu ala khusus. Kemudian am yuradu bil khas yuradu bihil am, yang 3 lafaz itu imma an ya'tiyal mustad'i biha fi'luhu. Fi'luhu jadi apa kedudukannya? Fa'il dari enggak, ya fa'il yati mustad'i. Dari mana? Mustad'i. Jadi mustad'i itu kan isim fa'il. Dia bisa juga menjadi amil fa'il. Ya, jadi amil fa'il itu bukan hanya fi'il maklum, tapi juga bisa jadi isim fa'il yang menggantikan fungsi fi'il maklum. Ya. Gitu ya. Dan ini semua ya macam-macam lafaz tadi itu bisa jadi atau bisa berupa an ya'tiyal mustad'i, datang yang dituntut itu ya, mustad'i yang dituntut biha dengannya fi'luhu, kerjaannya mengerjakannya, bisi gotil amri, dengan bentuk amr, perintah. Jadi fi'il amr, menggunakan fi'il amr langsung, perintah. Wa imma, dan bisa juga berupa an ya'tiya, datang, bisi gotil khobar, ya, dengan bentuk berita. Khobar yuradu bihil amru, yang dimaksudkan adalah perintah. Misalnya dengan sigot amr, fi'il amr langsung kan jelas aqimus sholat, ya, fi'il amr langsung, dirikanlah sholat. Ada lagi yang bentuk khobar tapi maknanya perintah. Misalnya apa? Laqad faradallahu alaikum, misalnya khamsa sholawat. Allah telah mewajibkan kepada kalian 5 sholat 5 waktu. Itu kan berita, khobar. Tapi isinya apa? Isinya perintah. Kutiba alaikumusiyam, itu kan khobar. Tapi isinya perintah. Tidak menggunakan fi'il amr langsung. Itu yang dimaksud khobar, tapi maksudnya adalah perintah. Wa kadzalikal mustad'i tarkuhu, begitu juga yang dituntut adalah meninggalkannya. Ya, yang dituntut adalah meninggalkannya. Imma an ya'tiya bisigotin nahi, ya, bisa berupa ya datang dengan bentuk larangan, fi'il nahi, dengan fi'il nahi, la taqrabu zina, la taqtulu auladakum. Wa imma an yatiya bisigotil khabari yuradu bihin nahyu. Ini kebalikan dari tadi. Ataupun dengan bentuk khobar, berita, tapi isinya adalah larangan. Isinya adalah larangan. Misalnya apa? Hurimat alaikum, itu kan telah diharam, itu kan bentuk khobar. Telah diharamkan bagi hurimat alaikum maitatu wadamu. Tapi maknanya apa? Larangan. Allah telah mengharamkan, berarti larangan, jangan dimakan. Gitu. Wa idza atat hadhil alfazu, ya, kalau datang lafaz-lafaz ini bi hadhihi siyagi, siag zaman dari apa? Siko, ya, dengan bentuk-bentuk ini. Fahal yuhmalu, apakah dibawa atau diarahkan istid'aul fi'li, tuntutan pekerjaan, biha dengannya, alal wujub, terhadap kewajiban, au alan nadbi, atau terhadap yang sunnah, nadbi, mandub. Jadi di sini akan ada perbedaan. Ketika ada perintah,
apakah perintah itu menunjukkan wajib atau perintah itu menunjukkan sunnah? Itu bisa perbedaan pendapat, pemahaman. Ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran, dari hadis, apakah perintah itu berarti wajib ataukah sunnah? Ya, maka kan dalam kaidahnya al aslu fil amri lil wujubi illa ma dalla dalilu alaihi lafihi. Asalnya perintah itu wajib kecuali kalau ada dalil yang menyelisihinya atau dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Ya, gitu. Nanti pembahasannya dalam ushul fiqih secara mendalamnya. Alama sayuqalu, ya, atas apa yang akan disebutkan, dikatakan fi haddil wajibi, dalam pengertian wajib. Hadid pengertian. Ya, pengertian wajib, wal mandubi ilaihi, dan mandub ilaihi terhadapnya. Jadi sebagaimana yang akan nanti disebutkan, apa itu pengertian wajib, apa itu pengertian sunnah, mandub. Au yatawaqqafu, atau tawakkuf. Ya, didiamkan, ditangguhkan, tawakkuf itu ditangguhkan, hatta yadulla dalilu, sampai ada dalil yang menunjukkan ala ahadihima, terhadap salah satunya. Maksudnya sampai ada dalil yang menunjukkan apakah sunnah atau wajib. Ya, jadi ketika datang perintah itu bisa 3 kemungkinan berarti. 1, kemungkinan dia dipahami sebagai wajib. 2, dipahami sebagai sunnah. 3, ditangguhkan dulu sampai ada dalil yang lain yang menyebutkan salah satunya apakah wajib atau sunnah. Yutawaqqafu hatta yadulla dalilu ala adihima fihi, padanya bainal ulama, di antara para ulama, khilafun madkurun, ada perbedaan, ya, yang disebutkan, ada perbedaan para ulama yang disebutkan fi kutubi usulil fiqhi, ya, dalam kitab-kitab usul fikih. Jadi ini dalam pembahasan di dalamnya usul fikih. Nah, itu disebutkan bagaimana perbedaan pendapat para ulama dalam memahami perintah atau pelarangan. Wa kadzalikal hal, seperti itu juga al-halu, keadaannya, fi siyagin nahyi, dalam bentuk-bentuk larangan. Hal tadullu alal karahati awit tahrimi, ya kan? Apakah menunjukkan makruh ataukah haram? Kalau ada larangan, jangan. Apakah larangan itu haram atau makruh gitu? Ya. Aw la tadulu ala wahid minhima, atau tidak menunjukkan terhadap kedua-duanya. Ya. Karena ada juga misalnya bentuk larangan, tapi tidak wajib, tidak haram, tidak makruh. Ya, misalnya jadi apa misalnya? Ada enggak? Itu nanti dalam pembahasan ushul fikih, ya. Atau misalnya ketika dilarang lalu kemudian ada perintah setelah larangan itu. Misalnya dilarang terus diperintah. Ya, gitu. Misalnya larangan untuk berburu ketika sedang dalam keadaan ihram, ya. La taqtulus sayda wa antum hurum. Ya. Ketika ihram, tapi setelah wa idza halaltum fastadu, gitu. Setelah halal, maksudnya setelah tidak ihram, maka itu kan awalnya dilarang, tapi kemudian setelah itu dibolehkan. Perintah setelah larangan maknanya bukan wajib, bukan sunat, mubah. Ya, gitu. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur wal an fazuruha, gitu. Sebelumnya saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Nah, itu perintah setelah larangan, menunjukkan apa? Menunjukkan mubah. Gitu ya. Al-hilafil hilaful madkuru aidon. Itu juga ada perselisihan yang disebutkan
juga. Wal a'yanul lati yata'allaqu bihal hukmu. A'yan jamak dari ain, ya, perkara-perkara maksudnya. Ya, perkara-perkara yang dengannya berkaitan hukum atau yang hukum berkaitan dengannya, yadullu alaiha, menunjukkan terhadapnya, bilafzin, dengan lafad, yadullu ala maknan wahidin faqat, menunjukkan kepada makna yang satu, kepada satu makna. Jadi ada lafaz. Nanti ini kan masih pembahasan lafaz. Jadi ada lafaz untuk menunjukkan makna, ya kan? Lafaz ini menunjukkan hanya satu makna dalam lafaz ini. Ya, itu disebutnya kemudian wa huwa alladhi yu'rafu, dan dialah yang dikenal fi sinaati usulil fikhi, dalam sinaah itu dalam keterampilan usul fikih, maksudnya ilmu usul fikih, bin nasi, dengan nas. Nah, ini disebutnya nas. Kalau ada lafaz yang menunjukkan kepada satu makna namanya nas. Ini istilah khusus, bukan nas teks, bukan arti teks. Tapi ini nas, istilah khusus dalam usul fikih, ya. Yaitu kalau lafaz itu menunjukkan kepada satu makna. Sebut nas. Ya. Pada satu makna. Itu misalnya ahallallahu al-bai'a wa haramat riba. Nah, ini nas, secara nas menunjukkan apa? Penghalalan. Nanti ada yang zahir. Dibalik. Penghalalan jual beli, penghalalan riba. Iya, secara nas menunjukkan apa? Jual beli lebih halal. Ini nanti dalam usul fikih ini masuk kepada pembahasan dilalatul lafzi alal makna. Ya. Lafaz menunjukkan terhadap makna itu ada dua. Ada wajibud dilalah. Dilalah yang jelas, wadih. Ada wajibud dilalah. Dan yang kedua ada khafiyud dilalah. Dilalah yang tidak jelas. Ini ada 4. Masing-masing ada 4. Ya, ada zahir, ada nas. Ini yang wadi, ya. Ada yang wadi, ada nas. Ada mufassal, ada al-mubham. Ya, tahapannya gini. Zahir, nas, mufassal, mubham. Ini tingkatan kekuatannya. Ya, di sini yang paling kuat itu muhkam, yang kedua mufassal, yang ketiga nas, dan yang keempat zahir. Ya. Nanti yang khafiyud dilalah, yang dilalahnya tersembunyi, mufassal. Ada khafi, ya, ada khafi. Kemudian nanti semakin bawah lagi al-muskil, kemudian mujmal, kemudian mutasyabih. Ini dalam pembahasan fikih, dan ini sebenarnya mukadimahnya adalah mukadimah usul fikih. Ya, karena kan yang akan dibahas fikih, jadi harus ada
Muqaddimah terlebih dahulu dijelaskan masalah usul fikih. Jadi ini dilalah makna. Dilalatul lafzi alal makna. Ya. Ya, ada zahir, nas dan lain sebagainya. Nah, kata Ibnu Rusyd, kalau lafaz itu hanya menunjukkan satu makna disebutnya nas. Karena nanti ada lafaz yang menunjukkan tidak satu makna, beberapa makna. Misalnya salah satu kuru ya, kuru. Bagi orang yang bagi perempuan yang apa namanya? Yang idah perempuan yang dicerai itu idahnya apa? Berapa? Salah satu kuru, 3 kuru. Nah, kata qur'u itu tidak menunjukkan satu makna, dia menunjukkan lebih dari satu makna. Ya, kata qur'u itu bisa diartikan suci, atuhru, dan bisa juga diartikan haid. Jadi salah satu qur'u itu bisa diartikan 3 kali suci, bersih, ya, dan 3 kali haid. Itu kan satu lafaz tapi bisa menunjukkan lebih dari satu makna. Nah, kalau nas menunjukkan satu makna. Nanti pembahasan secara jelasnya insyaallah akan dilanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.